Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Margaret Andaviona dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang, tingkat 2 reguler B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang swamedikasi. Kita masuk dalam konsep swamedikasi. Swamedikasi adalah pengobatan sendiri dengan obat tanpa resep dokter untuk keluhan ringan. Tujuan swamedikasi yang pertama adalah mengatasi keluhan ringan seperti sakit kepala, flu, atau diare. Yang kedua, mengurangi beban layanan kesehatan untuk kasus yang tidak darurat. Maka, penting untuk memperhatikan penggunaan obat agar tidak ada efek samping yang tidak diinginkan atau malah memperburuk kondisi yang ada. Penggunaan obat yang salah bisa berisiko menyebabkan interaksi obat yang tidak aman, overdosis, atau efek samping lain. Selain itu, tanpa pemahaman yang cukup tentang obat, kita bisa salah dalam dosis atau frekuensi penggunaannya. Maka, diharapkan kita untuk mengkonsultasikan penggunaan obat pada dokter atau apoteker meskipun itu adalah keluhan kecil. Selanjutnya masuk dalam klasifikasi obat dalam swamedikasi. Obat dalam swamedikasi yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas ditandai dengan logo lingkaran hijau dan garis tepi hitam. Obat bebas bisa dibeli tanpa resep dokter, relatif aman jika digunakan sesuai aturan. Contohnya adalah paracetamol, antasida, dan vitamin C. Selanjutnya ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ditandai dengan logo lingkaran biru dengan garis tepi hitam. Obat bebas terbatas bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi ada peringatan khusus. Ada label peringatan P nomor 1 sampai P nomor 6. Contohnya, P nomor 1, awas, obat keras, baca aturan pakai. Obat bebas terbatas harus digunakan dengan lebih hati-hati, karena bisa menimbulkan efek samping jika dipakai berlebihan. Contoh obat bebas terbatas adalah Dulcolax, CTM, dextrometamforphan, dan ibuprofen dosis rendah. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat dalam swamedikasi agar swamedikasi aman dan efektif. Masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pilih obat yang tepat. Gunakan obat bebas logo hijau atau obat bebas terbatas logo biru sesuai dengan gejala yang dialami. Dibaca komposisi obat untuk menghindari konsumsi obat dengan kandungan yang sama. Misalnya paracetamol ada di banyak obat flu. Jangan sembarangan memilih obat tanpa memahami fungsinya. Yang kedua, gunakan obat sesuai aturan. Pada kemasan obat terdapat aturan pakai. Gunakan dosis yang tepat, jangan melebihi atau mengurangi anjuran. Juga perhatikan waktu konsumsi, sebelum atau sesudah makan. Jangan menggunakan obat dalam jangka panjang tanpa konsultasi dokter. Yang ketiga, perhatikan efek samping obat. Beberapa obat memiliki efek samping seperti mengantuk, mual, atau pusing. Jika muncul reaksi alergi, seperti ruam, gatal, sesak, napas, segera hentikan obat dan cari bantuan medis. Jika efek samping terasa berat, jangan lanjutkan pemakaian obat tanpa konsultasi tenaga medis. Yang keempat, jangan campur obat sembarangan. Hindari konsumsi lebih dari satu obat dengan fungsi atau kandungan yang sama, misalnya paracetamol ditambah obat flu yang sudah mengandung paracetamol. Jika sedang minum obat lain, termasuk herbal, pastikan tidak ada interaksi berbahaya. Jika ragu, tanyakan ke tenaga farmasi. Kelima, jangan gunakan obat kadaluarsa atau rusak. Pada kemasan obat atau strip obat, terdapat expired date atau tanggal kadaluarsa. Periksa tanggal kadaluarsa sebelum mengonsumsi obat. Jangan gunakan obat yang berubah warna, bau, atau bentuknya. Simpan obat di tempat yang benar, biar maupun itu kering, sejuk, atau jauh dari jangkauan anak-anak. Berikut adalah penjelasan singkat saya tentang swamedikasi. Kita sebagai tenaga farmasi, kita punya peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai swamedikasi yang aman dan bertanggung jawab. Swamedikasi boleh dilakukan hanya untuk keluhan ringan, dengan menggunakan obat dengan benar dan sesuai aturan. Tidak boleh terus-menerus minum obat tanpa evaluasi. Tenaga farmasi siap membantu memberikan edukasi yang benar tentang penggunaan obat. Dengan edukasi yang baik, masyarakat bisa melakukan swamedikasi yang aman dan menghindari risiko efek samping atau kesalahan penggunaan. Terima kasih, saya Margaret Andaviona pamit undur diri. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.